Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Studi ini bukan studi teoritis. Studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Why nations fail, the origins of power, prosperity, and poverty. Atau mengapa negara gagal, asal-usul kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan. Karya ekonom Turki, Amerika Serikat, Darren Acemoglu dari Institut Teknologi Massachusetts, dan ilmu pengetahuan James Robinson dari Universitas Harvard yang diterbit pada tahun 2012. Buku yang kembali heboh ketika mantan Gubernur DKI Anies Baswedan membahasnya dalam Milad PKS ke-21 pada 20 Mei 2023. Setelah melakukan riset selama 15 tahun, penulis membantah pendapat yang menyatakan bahwa keberhasilan negara ditentukan oleh faktor budaya, letak geografis, dan iklim. Kedua penulis berpendapat, kemunduran dan kemajuan suatu negara ditentukan oleh desain institusi politik dan ekonominya. Suatu negara dapat terus berjalan dan mencapai titik kemakmuran karena dikelola dengan cara yang tepat sasaran. Apakah negara kita mampu mengelola negara secara ekonomi dan politik, di mana peningkatan utang dari tahun ke tahun semakin bertambah dan maraknya kasus korupsi di negeri ini? Penulis memisahkan institusi politik dan ekonomi ke dalam dua bentuk, yaitu institusi politik ekonomi inklusif dan institusi politik ekonomi ekstraktif. Sederhananya, institusi politik ekonomi inklusif ini memiliki kebijakan yang tidak hanya memberikan keuntungan kepada kaum elit, namun juga memberikan kemakmuran kepada rakyat jelata. Secara politik, rakyat juga bisa berpartisipasi aktif, sehingga bisa mengontrol tindakan kaum elit atau penguasa. Sebaliknya, institusi politik ekonomi ekstraktif merupakan wujud kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh kaum elit yang menjalankan perintah negara. Sumber daya ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang atau oligarki yang didukung oleh sumber politik dan kekuasaan. Institusi ini akan memicu kesenjangan ekonomi yang lebar antara si kaya dan si miskin. Contoh kasusnya adalah Amerika Serikat dan Meksiko, Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman Timur dan Jerman Barat. Negara-negara tersebut punya letak geografis dan corak budaya yang sama, namun kesenjangan ekonominya sangatlah mencolok. Negara yang menganut model ekstraktif seperti Meksiko, Korea Utara, dan Jerman Timur membuat akses ekonomi dan kekuasaannya hanya dikuasai oleh segelintir elit. Dampaknya, rakyat jelata sulit untuk meraih kemakmuran dan keadilan. Sedangkan yang menganut model inklusif seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jerman Barat, rakyatnya justru lebih makmur dan sejahtera. Bagaimana dengan Indonesia? Yang juga mendapat sorotan karena posisi utangnya di tahun 2003 mencapai rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka di tahun 1945. Posisi utang pemerintah per Juli 2003 sebesar 7.787,51 triliun atau 37,85% dari PDB atau pendapatan domestik bruto. Rasio utang inilah yang masih aman karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kekuasaan negara, rasio utang maksimal dibatasi sampai 60% dari PDB. Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Denny Risman, dikutip dari Antara News menjelaskan, utang-utang tersebut dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Pemerintah berupaya mengelola utang dengan baik. Indonesia, kata dia,
bisa bebas dari utang asal subsidi dihapus. Harus diakui, utang publik yang tidak terkendali dapat mengurangi stabilitas ekonomi dan menyulitkan pemerintah untuk membiayai program dan layanan publik. Hal tersebut bukan satu-satu faktor yang menentukan apakah sebuah negara akan menjadi negara gagal. Beberapa permasalahan kompleks lainnya patut kita waspadai karena bisa menyebabkan negara gagal, yaitu pertama, konflik dan kekerasan. Kehadiran konflik bersenjata, perang saudara, dan terorisme yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketidakstabilan dan menghambat kemampuan pemerintah untuk berfungsi. Kedua, korupsi dan ketidakadilan. Korupsi yang merajalela, hukum yang tidak adil, dan ketidakadilan sosial dalam mengikis kepercayaan publik pada pemerintah dan menyebabkan ketidakstabilan. Ketiga, ketimpangan ekonomi. Perbedaan besar dalam distribusi kekayaan dan kesempatan dapat memicu ketegangan sosial dan politik. Keempat, krisis kesehatan dan bencana alam. Pandemi atau bencana alam dapat membebani sistem kesehatan dan merusak infrastruktur serta perekonomian negara. Kelima, kurangnya institusi yang kuat. Negara gagal seringkali memiliki institusi yang lemah, termasuk kepolisian dan sistem kehakiman yang tidak dapat menegakkan hukum secara efektif. Beberapa faktor tersebut harus diakui ada di negara kita dan berpotensi menjadikan negara gagal. Misalnya korupsi, saking banyaknya kasus korupsi yang pelakunya melibatkan para pengelola negara. Banyak tokoh masyarakat menganggap Indonesia darurat korupsi. Bahkan, korupsi sudah menyebar di berbagai lini kehidupan. Institusi yang idealnya steril dari korupsi, seperti institusi pendidikan, keagamaan, departemen sosial pun tak mau ketinggalan jadi pelakunya. Fenomena korupsi Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan korupsi sudah menjadi fenomena yang gila. Sekarang saudara noleh kemana saja ada korupsi. Noleh ke hutang ada korupsi di hutang, noleh ke udara pesawat udara ada korupsi Garuda, asuransi, koperasi, korupsi, semuanya dikorupsi. Tak heran jika KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mensejajarkan korupsi dengan kejahatan yang luar biasa, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, dan perusakan lingkungan yang berat. Negara yang tingkat korupsinya tinggi akan sulit untuk maju dan mengentaskan kemiskinan. Maraknya korupsi saat ini mengindikasikan bahwa pemberantasan korupsi di negara kita baru sebatas retorika. Terbukti, kejahatan korupsi justru semakin meningkat. Alih-alih membaik, nasib pemberantasan korupsi justru semakin mundur. ICW atau Indonesian Corruption Watch mengungkapkan hal itu untuk merespon memburuknya Indeks Persepsi Corruption atau IPK Indonesia tahun 2022. IPK tahun 2022 yang dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia atau TII menunjukkan skor Indonesia anjlok 4 poin, yaitu dari 38 menjadi 34. Peringkat Indonesia terjun bebas dari 96 menjadi 110. Mengacu pada temuan TII, Indonesia bisa disimpulkan layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup. Salah satu di antara sekian banyak variabel yang disorot oleh TII adalah maraknya korupsi politik Indonesia. Analisa tersebut tentu benar jika dikaitkan dengan realitas saat ini. Berdasarkan data KPK sejak tahun 2004 sampai 2022, pelaku yang berasal dari lingkup politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah, menempati posisi puncak dengan total 521 orang. Hal ini, kata ICW, menandakan bahwa program pencegahan maupun penindakan yang diusung pemangku kepentingan gagal total. ICW berpendapat, faktor pertama yang menjadi penyebab kegagalan upaya pemberantasan korupsi itu karena upaya KPK memberantas korupsi justru dilemahkan sendiri oleh pemerintah dengan melakukan perubahan undang-undang KPK. Kedua, kabinet pemerintahan saat ini yang cenderung kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, Menko Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan beberapa kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK.
Ketiga, tidak ada regulasi yang merupakan khusus yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung penguatan pemberantasan korupsi. Bahkan dalam 5 tahun terakhir yang ada justru undang-undang yang mendegradasi pemberantasan korupsi. Mulai KUHP, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hingga Undang-Undang Permasyarakatan. Keempat, kegagalan dalam menciptakan kepastian hukum yang menjamin pesta demokrasi, mengedepankan nilai-nilai integritas. Undang-Undang Pemilu masih memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau anggota legislatif. Padahal putusan MK melarangnya dengan pembatasan waktu jeda 5 tahun. Hal ini bertentangan dengan narasi pemerintah tentang pemberantasan korupsi. Menurut ICW, carut-marut pemberantasan korupsi ini timpang dan paradoks dengan pidato Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2022. Presiden saat itu mengatakan korupsi adalah pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan. Dari urusan penciptaan lapangan kerja, mutu pekerjaan, pelaksanaan masyarakat, hingga harga kebutuhan pokok. Mencermati hasil IPK Indonesia, kata ICW, untaian kalimat Presiden tentang pemberantasan korupsi itu hanya sekedar pemanis pidato semata. Padahal, korupsi yang menggila oleh penyelenggara negara berdampak terhadap peningkatan utang. Keresahan dalam buku Nation's Fail atau Mengapa Negara Gagal semoga menyadarkan para elit agar tanda-tanda negara gagal tak membayangi Iu Pertiwi dan tidak menjadi kenyataan. Itulah mengapa Anies Baswedan merasakan kegelisahan dan pandangannya terhadap Indonesia yang semakin hari memperlihatkan karakteristik negara yang akan gagal. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Siarantara. Tetap like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.